beberapa poin menarik yang disampaikan oleh Capres 01 dan 03. Kalau 03 ada plusnya ya, Cawapresnya ikut ngomong. Yang menarik adalah satu pilihan kalimat, jangan biarkan ini terus terjadi. Oke. Saya terbayang kalau MK membiarkan kecurangan ini, cawe-cawe presiden yang merusak demokrasi kepemiluan kita. Besok Bang, 2029, taktik yang akan digunakan oleh pihak dalam berkompetisi demokrasi adalah ayo curang sehabis-habisnya, separah-parahnya. Karena semakin curang kita, semakin tidak akan dibuktikan dengan MK. Jadi kok MK menjadi ruang untuk orang mengeluarkan taktik kecurangan di masa depan? Supaya MK tidak bisa mengadili substansi keadilan, ya udah habisan-habisan saja curangnya. Toh dengan semakin panjang jarak angka curangnya, ya, selisihnya. Selisihnya, MK tidak akan membuktikan terlalu detail. MK tidak akan menganggap proses yang bermasalah. Cukup Anda harus buktikan angka curang ini dari mana. Nah, curangnya kalau berupa intervensi aparat, intimidasi pihak-pihak tertentu kepada pemilih, itu hasil tidak akan kelihatan apa-apa, Bang. Jadi ya udah intimidasi, intervensi, pengaruhi hasil, pastikan orang menerima korupsi berupa suap untuk memilih pasangan calon tertentu, sehingga nanti gapnya, selisih suaranya jauh sekali dan tidak terbukti. Malah rugi kalau curangnya nanggung, Bang. Ya. Karena angkanya bisa kemudian selisihnya kecil, gampang dihitung. Nah, makanya sekarang kecurangan yang besar-besaran itu menghasilkan selisih angka yang besar pula. Karena dia sudah mengantisipasi karena dia ingin tidak bisa dibuktikan kecurangan itu melalui angka-angka. Itu tujuannya. Karena tidak mungkin orang bawa kontainer masuk di gedung MK kan? Yes. Kira-kira. Oke, berarti hakim MK ini tidak boleh berpikiran legal positivism, kira-kira seperti itu ya. Dia harus mampu keluar dari format itu ya, agar bisa menemukan keadilan. Bung Ferry, menarik nih kemarin sanggahan dari Paslon 02 Yusril yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita mempersoalkan tentang TSM, kemudian kecurangan pelibatan aparat dan lain-lain sebagainya, bukan selisih, itu bukan di MK, katanya gitu, di Bawaslu. Di Bawaslu. Itu menurut Bung Ferry, ini argumentasi yang keliru atau bagaimana nih? Saya ingin membantah pendapat Prof. Yusril Iza Mahendra dengan pendapat Profesor Yusril Iza Mahendra sendiri. Hal itu berbeda perspektif Prof. Yusril di tahun 2014 ketika beliau menjadi pengacara salah satu capres Prabowo yang menggugat Jokowi. Beliau mengatakan bahwa kecurangan pemilu itu tidaklah soal angka-angka. Jadi perselisihan hasil pemilu itu bukanlah soal angka-angka, tapi proses curangnya seperti apa. Itu pernyataan Prof. Yusril. Nah, mungkin karena beliau lupa, saya ingatkan gitu ya, bahwa di mana saja perselisihan pemilu, election dispute itu selalu bicara proses. Nah, kenapa kemudian pembentuk undang-undang memisahkan ini? Karena sebagian tidak ingin juga pembicaraan di MK berupa bagaimana kecurangan terjadi. Mereka sama-sama pelaku kecurangan lah, kurang lebih begitu ya, para pembentuk undang-undang itu. Nah, mereka kemudian pisahkan menjadi hasil hanya di MK, proses TSM di Bawaslu. Padahal pembuat undang-undang lupa, yang menciptakan mekanisme pembuktian proses TSM adalah Mahkamah Konstitusi sendiri. Melalui putusan nomor 41 PHPUD 2008. Jadi MK yang buat. Yang kedua, MK bisa mengabaikan ketentuan undang-undang kalau mereka merasa yang diganggu itu adalah konstitusi. Kan tugas MK adalah penjaga konstitusi, bukan penjaga angka-angka, apalagi penjaga Bawaslu begitu ya. Karena sebagai penjaga konstitusi yang dijaga adalah nilai-nilai konstitusional itu. Saya contohkan, Bang, pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan azas pemilu. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta 5 tahun sekali. Itu azas berpemilu.
Nah, kalau langsung umum bebas rahasia mungkin sudah dijalankan, sudah pemilu langsung, orang kemudian rahasia bebas menjadi masalah menurut 01 dan 03. Nah, saya mau tanya begini, bagaimana kita membuktikan telah dipenuhinya azas jujur dan adil? Itu kan tidak bisa angka-angka, Bang. Iya. Angkanya itu yang tidak jujur prosesnya, Bang. Jadi, kalau Prof. Yusril bicara atas nama keuntungan dia saat ini, lupa dengan apa yang dia bicarakan sebelumnya, mari kita semua kembali ke konstitusi. Konstitusi sudah bilang begitu. Nah, yang menarik kan sebenarnya 01 dan 03 tidak sekedar membuktikan telah terjadinya pelanggaran azas pemilu, tetapi juga membuktikan telah terjadi pelanggaran prinsip penyelenggaraan pemilu. Contoh, ketika Mas BW menyampaikan kepada Ketua Hasim Asari ini, sudah